Masa tenang Pilkada serentak 2024 dimulai hari ini. Bagaimana seharusnya Bawaslu mengawasi masa tenang dan apa saja pelanggaran di masa tenang yang kerap terjadi? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Khairunisa Agustiati. Selamat malam, Mbak Ninis. Selamat malam, Mbak Priska. Kalau bicara soal masa tenang, tadi kan sebelumnya Bawaslu akan mengawasi politik uang dan money politics ini kan kerap jadi perbincangan setiap kali pemilu ya Mbak Ninis. Tapi kan pada praktiknya tidak semudah itu. Oh, kamu politik uang, kamu ditangkap. Oh, ada terlihat dengan nyata di depan publik, tentu tidak begitu kan. Pada praktiknya sulit untuk dideteksi. Nah, bagaimana perlu melihat harus ada langkah lebih progresif lagi soal ini? Ya, memang soal politik uang ini kompleks ya, Mbak. Jadi memang nggak sekedar misalnya masyarakatnya yang harus diedukasi gitu ya, atau misalnya peserta pilkadanya, peserta pemilunya yang menahan diri untuk nggak pakai cara instan. Tapi memang ini cukup kompleks. Pertama, kalau kita bicara soal regulasi, regulasinya tuh di Undang-Undang Pilkada sudah cukup jelas sebetulnya. Bahkan ada undang-undang di pasal Undang-Undang Pilkada itu mengatakan baik yang memberi dan yang menerima itu sama-sama bisa dipidana. Nah, tapi dengan pasal ini saja tuh muncul kompleksitas yang lain gitu. Akhirnya masyarakat misalnya dia terima politik uang, dia nggak mau lapor karena takut, nanti saya akan terima. Kalau saya lapor saya bisa dipidana juga gitu misalnya. Atau misalnya kalau mau melaporkan ke Bawaslu gitu ya, masyarakat kita kan juga nggak familiar bahwa kalau mau lapor ke Bawaslu itu ada serangkaian misalnya dokumen-dokumen administrasi, harus ada kronologisnya misalnya kapan kejadiannya, menyertakan bukti, atau misalnya masyarakat juga nggak terlalu paham bahwa ini ada masa kadaluarsanya. Misalnya 7 hari setelah ditemukan itu harus segera dilaporkan, kalau lebih itu sudah kadaluarsa. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian juga menyebabkan bahwa sulit sekali untuk bisa ditindak. Kalaupun ditindak, biasanya ya hanya menjerat pelaku lapangannya yang bukan tim resmi dari si peserta pilkadanya gitu misalnya. Jadi dari sisi penegakan hukumnya saja memang kalau bicara soal memberikan efek jera, kayaknya juga belum memberikan efek jera. Nah, sebetulnya ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi ini pada waktu itu memang uji materinya adalah soal sistem pemilu, tapi MK bicara juga soal politik uang. Nah, MK itu mengatakan bahwa kalau memang ada kader partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana politik uang, terbukti di pengadilan, seharusnya ada langkah-langkah, misalnya pemerintah bisa merekomendasikan partai politiknya dibubarkan. Nah, pastikan ini bisa memberikan efek jera gitu ya Ya. kepada pelaku politik uang agar nggak main-main gitu. Selain juga kita perlu edukasi kepada publik, karena kalau misalnya kita sekarang dikasih 150.000 gitu ya besarannya, itu kan artinya beli putus 5 tahun gitu ya, setahun 365 hari, 5 tahun ada sekitar 1.800 hari, 300.000 dibagi 1.800 hari kan kecil sekali artinya suara kita gitu ya. Jadi edukasi-edukasi ini juga masih terus harus masif dilakukan kepada masyarakat, termasuk juga tadi jajaran pengawas pemilu. Tadi kan Ketua Bawaslu DKI Ya. mengatakan ini bukan sekedar simbolik saja gitu ya, bukan sekedar seremonial saja, tapi juga Bawaslu juga harus punya apa ya, dengan kewenangan yang besar juga harus punya tajinya, juga bisa menunjukkan tajinya gitu, Mbak. Dan dengan tadi proses pelaporan juga yang panjang, efek jerahnya pun masih dipertanyakan. Bagaimana dalam waktu yang singkat, karena Rabu sudah pemilu, untuk ada perbaikan soal ini, Mbak Ninis? Apakah itu terlalu berangan-angan kah bicara ke sana? Ya, saya rasa kalau berangan-angan tidak juga gitu ya, karena kan kita bicara atau mengkampanyekan tolak politik uang ini, saya rasa memang sudah setiap kali pemilu selalu dibicarakan gitu. Nah, sebetulnya ada momen-momen di masyarakat gitu ya, yang menurut saya masyarakat tuh sudah mulai aktif dan peduli untuk menjaga demokrasi kita gitu ya. Jadi misalnya kampanyenya kan semakin masif di media sosial gitu ya. Nah, sekarang di 3 hari menuju hari H ini, ya tadi Bawaslunya harus apa ya, harus bisa lebih progresif dan juga tahu selain memetakan tadi ya kerawanan Ya. titik-titiknya di mana, tapi juga modus-modusnya seperti apa. Karena sekarang mungkin udah nggak ngasih cash sebelum hari H lagi. Kalau dulu Ya. kita kenal istilah serangan fajar, tapi mungkin sekarang ada istilah pasca bayar, pakai uang digital gitu ya. Ya, betul. Modus-modus ini juga harus diketahui oleh pengawas pemilu. Jadi bukan berarti kalau nggak menemukan lalu ya sudah berarti nggak ada, tapi dengan modus-modus yang
lain ini Bawaslu juga harus bisa apa ya, tahu juga gitu ya bentuk-bentuknya yang sekarang tuh lebih update lagi kan, lebih canggih lagi mungkin tadi dengan Iya. uang digital yang mungkin nggak ketahuan dan sebagainya. Iya, karena bicara soal serangan fajar dengan modus yang mungkin saja berkembang dan pasti juga akan berkembang, bagaimana untuk mengawasinya di pra dan pascanya? Karena yang kita perhatikan untuk serangan fajar, money politics ini kan hanya pra-nya saja ya, Mbak Ninis, Ya. yang jadi perhatian bukan pascanya yang bisa jadi modus baru. Ya, nah, pasca bayar yang bisa diperhatikan adalah dia kadang-kadang target politik uang itu bukan hanya kepada pemilih, yang tadi misalnya serangan fajar dan sebagainya dibagikan sebelum orang ke TPS. Ya. Tapi bisa juga kan politik uang ini terjadi saat proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Karena proses rekapitulasi suara kita kan masih manual dan berjenjang ya. Nah, kalau di TPS mungkin semua mata orang melihat proses penghitungannya seperti apa. Nah, Ya, tapi ketika misalnya oke. sudah mulai rekapitulasi gitu ya, dibawa ke kecamatan, ke kabupaten kota, ke provinsi, ini kan semakin jauh dari masyarakat nih. Ya. Mungkin yang memantau juga semakin sedikit, dan karena prosesnya yang lama, manual dan berjenjang, potensi untuk jual beli suara yang targetnya adalah penyelenggara pemilu itu juga bisa terjadi. Nah, ini yang Oke. pasca tadi itu. Nah, makanya Ya. salah satunya kalau dari KPU sendiri mempublikasikan, mentransparasikan hasil rekapitulasi, kan KPU punya Sirekap ya. Ya, Itu kan oke. publik jadi bisa mengontrol gitu loh Ya, kalau ada baik. perbedaan suara dan sebagainya. Oke, langkah progresif inilah yang dinantikan karena waktunya sempit sekali menuju pemilu 27 November ini. Terima kasih Mbak Khoirunisa Agustiati, Sama-sama, Mbak. Direktur Eksekutif Perludem. Terima kasih.